kerjanya gimana itu kita kayak ada permintaan pasien nih dari rumah, perlu ke rumah sakit, udah kita bawa gitu. Terus berikutnya dari rumah sakit ke rumah gitu. Untuk kerjanya kalau provinsi DKI itu 24 jam kita satu shift. 24 jam. Satu shift 24 jam kita standby terus. Kalau waktu itu langsung dari PHI-nya itu yang jemput nih. Kalau banyak yang daftar, kita waktu itu dari Kalimantan tuh banyak tuh yang daftar tuh. Nanti dari sini tuh dijemput dari bandaranya. Jadi pas angkatan abang itu dari Kalimantan berapa orang yang Di Kalimantan waktu itu kita mungkin hampir 50-an kali ya. Satu angkatan itu yang kita berangkat itu kalau nggak salah deh 50-an, karena kita nginep di hotel dulu. Itu malam baru paginya baru kita ke Jakarta. Jakarta nanti baru kita dibagiin plot ke asrama masing-masing. Turnamen yang paling berkesan itu di Manggala Sada. Kita ambil semuanya. Dari kampus pokoknya PHI menang semua. Sampai lulus ya walaupun dibilang agak bandel-bandel dikit ya apa lah. Memang ngikutin alur kampusnya aja. Penting alhamdulillah sih sampai sekarang kan dosen pada kenal tuh walaupun agak bandel-bandel dikit ya. laki harus bandel, tapi bandelnya teratur. Iya, bandelnya teratur. Sewa dulu 1 jam atau 2 jam baru nyari di warnet itu. Biasa sampai ada yang begadang juga tuh sampai Yang penting ke warnet jangan buka X video aja. Ya. itu ada sih beberapa teman yang nakal seperti itu tuh. Kalau di sana tuh ada warnetnya itu di tempat di Jatiwaringin itu biasa tempat kita nongkrong ngopi juga. Anius Aan mungkin di situ kali ya kalau nggak salah ya. Apanya? Si Anius, iya. Jadi Anies itu satu angkatan juga sama abang. Ya satu angkatan. Satu angkatan sama Rabudin, sama Nining, sama Kaleptong itu satu angkatan semua tuh. Neneknya tuh yang istrinya Anies sekarang. Ya jadi istrinya. Pinter tuh dia tuh. Bener-bener. Pinter ngerayu maksudnya bisa dapat si Mbak Niningnya. Maaf Mbak Nining ya. Iya. Padahal Anies itu pendiam loh sebenarnya. Iya. Ya banyak lah pokoknya kenang-kenangan yang di PHI lah. PHI menurut saya sih kampusnya kalau buat saya ya best lah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daniel di podcast Pojok Kampus. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari angkatan 16, Bang Buyung Sohendri. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik nih. Selama kan Abang lulus nih, setelah lulus tuh ngapain aja nih Bang? Setelah lulus kita ya biasa ya. Baru awal-awal tuh ya nyari kerjaan dulu lah. Iya, nyari loker gitu ya Bang. Nyari loker-lokeran. Biasanya kita pulang ke kampung dulu selesai dari sini. Jenguk orang tua. Kampungnya di mana ya Bang? Kalau saya dari Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Melawi. Saya juga orang Kalimantan nih Bang, tapi di Palangka, di Kuala Kapuas. Oh, di Palangkaraya. Langsung aja kan habis dari itu. Iya, langsung. Sama Kalimantan masa ngobrol lah satu pulau juga. Oh iya, beda daerah. Saya nunggu pertanyaan nih. Saya nunggu pertanyaan. Ya, kamu baca itu aja nanti saya jawab sampai selesai gitu aja lah. Mungkin pengalaman di pendidikan selama di PH ini Bang. Pengalamannya selama 3 tahun ya kuliah di PHI ya banyak. Ada prakteknya di luar, prakteknya di kejiwaan, di rumah sakit, kamar bedah, di beberapa ruangan di rumah sakit juga banyak sih materi-materi, terus pengalaman yang kita dapat di situ untuk kita abdikan ke masyarakat juga banyak dari rumah sakit. Yang paling berkesan kita pernah di ini ya, praktek di rumah sakit RSJ tuh di Grogol tuh, kita rame-rame semuanya tuh, yang laki-laki tuh semuanya kumpul di situ semua selama 1 minggu kalau nggak salah itu bareng sama Bu Fitri itu, enak banget di sana tuh, gawainya welcome banget tuh. Ya banyak sih kesan-kesannya dari PHI itu, pengalamannya banyak deh pokoknya, seru pokoknya kalau di PHI ini.
Selama organisasi mungkin di kampus ikut ada organisasi apa gitu mungkin. Di kampus saya ikut di ikatan kemahasiswaannya di IKM-nya itu di bagian bidang olahraga. Oh, bidang olahraga. Waktu itu kita membawahi kegiatan-kegiatan olahraga dari kampus buat ikut event sama apa ya turnamen gitulah. Oh, turnamen Biasanya, futsal gitu ya. iya futsal, voli. Selain futsal sama volley itu ada lagi nggak, Bang? Hmm, Mungkin di sini kan beberapa tahun lalu mungkin lebih banyak dibanding sekarang kan cuma futsal nih, Bang. oh sekarang futsal ya. Paling ada tenis meja sih pernah. Oh, tenis meja. Uh, kalau kita kalau kita waktu tahun saya eventnya itu event futsal pernah juara satu di Manggala Husada kalau nggak salah di kampus Manggala Husada di Grogol sana itu tahun saya. Terus di Asapiah itu kakak tingkat itu juara 2 apa kalau nggak salah juara 2 deh kalau nggak juara 1 lupa saya ingatnya lupa pokoknya juara deh di Universitas Asapiah itu. Dari sekian banyak turnamen yang berkesan kira apa ya? Kita di Manggala sih yang kegiatan apa turnamen yang paling berkesan itu di Manggala ada. Kita ambil semuanya dari kampus pokoknya PHI menang semua. Mau ada poli cewek, poli putra, sama futsalnya. Siapa aja timnya waktu itu? Kalau tim-timnya masih ingat sih ada Pran, Amai, Rabudin, si EN, sama Lupus kalau nggak salah tuh. Ya angkatan-angkatan pas kita tingkat 3 sih, yang angkatan tingkat 3 ini kan udah lulus. Karena itu event terakhir kita sih yang sangat berkesan buat kita untuk kita kasih ke kampus, ke PHI gitu. Berarti udah banyak juga ya Bang, piala yang dapat dari turnamen itu. Ya lumayan ada beberapa lah kita tinggalin jejak buat kenang-kenangan di kampus. Iya. Piala-pialanya ya. Ya. Enggak, kalau kita kan kemahasiswaan yang paling kita cari nih Pak Edi dulu. Ada namanya dosennya namanya Pak Edi tuh. Itu yang paling kita cari, Pak nih ada event ini nih kita diundang nih. Aduh bantu. Nah itu yang paling kita cari tuh buat dapatin biar buat pendaftarannya itu dari Pak Edi. Jadi itu support lah ya. Ya memang kampus sangat mensupport kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat teman-teman mahasiswa semuanya memang kampus sangat mensupport sekali. Abang jurusan apa nih? Saya kan belum tahu. Oh iya ya, hampir lupa aku sebutin. Saya jurusan D3 keperawatan. Iya. Masuk tahun 2010, selesainya di 2013. 2013. Ya. Dulu awal masuk kuliah kenapa ngambil jurusan perawatan? Kalau awal masuknya sih sebenarnya disuruh ibu sih mau daftar kuliah kemana. Kalau di sini ada pamanmu loh, ada abang katanya di kampus. Sekarang kita di sini ada keluarga dulu kan. Ada keluarga yang kuliah di sekitar. Iya, namanya Bang Hafi Alwi. Keluarga kita di sana di kampung. Dia kuliah di sini, terus dia kasih informasi ya. Ya, saya ikut ke sini. Ngikutin jejak abang lah ya. Ya, ada keluarga sini. Kalau waktu itu langsung dari PHI-nya itu yang jemput nih kalau banyak yang daftar kita waktu itu dari Kalimantan tuh banyak tuh yang daftar tuh. Nanti dari sini tuh dijemput dari bandaranya. Jadi pas angkatan abang itu dari Kalimantan berapa orang yang berangkat? Di Kalimantan waktu itu kita mungkin hampir 50-an kali ya. Satu angkatan itu yang kita berangkat itu kalau nggak salah deh. 50-an karena kita nginep di hotel dulu. Itu malam paginya baru kita ke Jakarta. Jakarta nanti baru kita dibagiin plot ke asrama masing-masing. Sana ke kamar. Ya waktu itu masih di Jakarta Timur lah, ya Jatiwaringin kalau nggak salah ya. Pertama ya, gimana kalau kita baru lulus gimana ya masuk kampus itu ya rada-rada apa ya, bingung juga nih mau ngapain gitu kan. Ya ikutin alurnya aja sih prosesnya gitu. Selama di kampus ngikutin kegiatan-kegiatannya gitu-gitu aja sih sampai lulus ya walaupun agak dibilang agak bandel-bandel dikit ya apa lah. Memang ngikutin alur kampusnya aja. Penting
Alhamdulillah sih sampai sekarang kan dosen pada kenal tuh walaupun agak bandel-bandel Iya. dikit ya. Laki harus bandel. Tapi bandelnya teratur. Ya bandelnya teratur, tapi bandel-bandelnya yang apa? Positif lah. Yang positif. Kan bandel-bandelnya kita dulu itu buat teman-teman juga. Iya. Kan masa dulu dan masa sekarang kan beda. Nah, Dulu Iya. masanya mungkin belum ada gadget ya. belum masih ada cuman Sendiri ya. Belum masih ada kali. pakai BBM dulu, BBM. BlackBerry lah, pakai PIN dulu masih kayak gitu. Terus kalau nyari tugas ke warnet ya. Nyari tugas ya ke warnet, sewa dulu 1 jam atau 2 jam baru nyari di warnet itu. Biasa sampai ada yang begadang juga tuh sampai Yang penting ke warnet jangan buka X video aja. Ya. itu ada sih beberapa teman yang nakal seperti itu tuh. Kalau di sana tuh ada warnetnya itu di tempat di Jatiwaringin itu biasa tempat kita nongkrong ngopi juga. Hmm. Itu pengalamannya Lancar Jaya ya. internet lancar jaya ya samping tol kan. Anius Aan mungkin di situ kali ya kalau nggak salah ya. Apanya? Si Anius, iya, Jadi Anies itu satu angkatan juga sama Bang. ya satu angkatan sama Rabudin, sama Nining, sama Kaleptong itu satu angkatan semua tuh. Neneknya itu yang istrinya Anies sekarang. Ya jadi istrinya. Pinter tuh dia tuh, Pinter-pinter. pinter ngerayu maksudnya bisa dapat si Mbak Niningnya, maaf Mbak Nining ya. Cakep lagi. Iya. Padahal Anies itu pendiam loh sebenarnya, Iya. pendiam dia itu. Justru yang diam-diam itu Ya, diam-diam yang bisa menghancurkan. mencuri hatinya gitu kan Bang. Ya benar. Ya banyak lah pokoknya kenang-kenangan yang di PHI lah. PHI menurut saya sih kampusnya kalau buat saya ya best lah. Banyak pengalaman terus yang saya dapatin di kampus ini, terus pelajaran-pelajaran yang buat saya sampai sekarang ya masih saya ingat gitu, diajarin dosen maternitas sampai pelajaran-pelajaran yang lainnya juga masih ada lah ingat-ingat. Tapi kita kalau ini sih kalau lupa ya belajar lagi gitu, masih Terus merefresh. dosen yang abang ingat sampai sekarang kira-kira mata kuliah apa yang berkesan banget? Saya punya dosen pembimbing Bu Fitri itu kejiwaan waktu itu tuh. RSJ itu tuh. Nah, ada pengalaman Ya ada sih waktu ujian aja. Saya ujian itu pasien saya kan nggak kooperatif sampai saya ngulang 2 kali. Di situ tuh. Itu pengalamannya tuh saya ngerayu lagi pasiennya tuh. Rayu-rayu lagi sayangnya kooperatif pasiennya ngikut. Ya alhamdulillah kan bisa lulus gitu. Nah, nilainya lumayan bagus lah. Nggak gampang loh kalau buat ngerayu-ngerayu pasien-pasien yang kurang kooperatif, apalagi di rumah sakit jiwa itu. Karena dia ada waktu, ada momennya sendiri buat dia ini. waktu itu pembimbingnya Bu Titi. Ya, dosen pembimbing saya tuh. Ya, walaupun maaf Bu ya, agak galak-galak dulunya Bu Fitri sangat galak. Ya, tapi belum kayaknya sekarang kan udah kaprodi, waktu dulu belum. Memang beliau tegas sih. Ya, nggak timbang pilih sama aja semuanya. Semua sama. Dosen lain Bu Emi, Bu Pipi, Bu Restu juga sama semua. Tegas semua waktu zaman kita ya. Tapi sekarang mungkin lebih ini lagi Kak, teman-teman kayaknya deh. Apalagi kan udah banyak yang berubah nih di kampus nih sistemnya nih. Kayak gitu. Habis itu waktu KTI-nya kan jurusan apa? Ngambil apa nih? KTI itu tentang halusinasi. Itu sama Bu Fitri juga tuh dosen pembimbingnya. Pokoknya dosen ini sama Bu Fitri lah. Ya agak bandel-bandel sama Ibu. Lebih tegas katanya. Itu. Duanya siapa? Duanya siapa? Bu Emi kalau nggak salah. Kalau selama KTI sama Bu Fitri ya konsul-konsulnya sih aman-aman aja sih. Ya. Banyak walaupun banyak revisinya sayanya. Nyari referensinya agak susah sih. Nyari referensi yang terbarunya. Iya.
Memang agak-agak susah waktu itu karena belum terlalu banyak gitu referensinya. Ya alhamdulillah lancar sampai selesai. Terima kasih Bu Fitri bantuannya. Bang, saya mau nanya nih Bang, Abang kan sekarang kerja di PMI nih, Ya. apa tuh Palang Merah Indonesia. Hmm. Apa aja sih kalau misalkan mau masuk itu pengalamannya dari awal sampai akhir bisa sampai pakai seragam nih Bang? Oh iya. Dulu itu sebelum ke Palang Merah Indonesia saya jadi relawan dulu di Wisma Relawan Atlet. apa tuh? Di Wisma Atlet. Oh yang COVID itu ya Bang? Ya, COVID. Itu kurang lebih 1 tahun setengah 1 tahun setengah. di ruangan high care unitnya, Oh iya. di perawatan intensifnya. Gabung sama ICU. ICU di lantai atasnya, kita lantai bawahnya. Iya. 1 tahun setengah, terus keluar dari Wisma Atlet, saya coba cari nih kerjaan di luar. Ternyata di PMI ada buka loker, saya lihat dari internet, terus tanya-tanya informasi, ya kirim lamaran, alhamdulillah dipanggil. Ya, alhamdulillah ya selama di PMI nyaman sih, nyaman Iya. banget tempat kerjanya. Jadi Iya. buat teman-teman nih, Yang mau masuk PMI nih, nah, siapa tahu ada teman-teman saran. juga bisa nih mau jadi pelayanan di kru ambulannya nih di PMI, ya, kayak perawat atau biasa bisa masuk posko, tapi ada melalui berapa tahap gitu. Mungkin kalau untuk perawatnya bisa langsung ke PMI-nya nih, kalau memang ada buka lowongan pekerjaan bisa kirim nih lamaran itu dari teman-teman kesehatan maupun dari PHI juga nih. Di sana itu saya kurang lebih hampir 2 tahun ya, 2 tahun sama ini ya, mau 3 tahun. Cukup lama ya Bang ya. Ya lumayan. Mungkin ada kesannya yang paling menonjol gitu di PMI ini, bagian apa gitu? Kalau PMI ini kan dia sifatnya kemanusiaan ya, untuk pelayanan-pelayanan kita juga se-Jakarta ini, untuk pelayanannya kita pelayanan ambulan terutama kita pelayanan gratis ya. Berarti nggak dipungut biaya spesial pun ya untuk ya. ini. Untuk masyarakat yang ada di Jakarta itu kita gratis. Abang di bagian apa nih di PMI-nya? Kalau saya di bagian kru ya, kru ambulan. Kru ambulan di bagian pelayanan kesehatannya. Pelayanan kesehatan yaitu menaungi kerjanya gimana, itu kita kayak ada permintaan pasien nih dari rumah, perlu ke rumah sakit, udah kita bawa gitu. Terus berikutnya dari rumah sakit ke rumah gitu. Untuk kerjanya kalau Provinsi DKI itu 24 jam kita satu shift. 24 jam. Satu shift 24 jam kita standby terus. Biasanya kalau memang ada kebakaran di dekat wilayah itu, kita turun bantu buat pelayanan ke masyarakatnya. Ada tim, satu shift itu kita bisa berempat. Ya, berempat. Satu driver buat ambulannya, biasanya ada 2 paramedis, 1 perawat, biasanya ada 1 paramedis, 2 perawat gitu. Nih Bang, kalau di PMI itu kan kita taunya itu cuma donor darah nih Bang ya. Apa aja sih di bagian-bagianin PMI itu selain donor darah? Oh, memang stigma masyarakat juga banyaknya PMI itu donor darah darah betul. Terus ya, tapi enggak, ada bagian-bagiannya. Kalau untuk di donor darah ada tersendirinya. Kalau yang bagian kita ini di markasnya gitu. Markas itu kayak pelayanan keluar gitu. Posko, tim posko kayak gitu. Kalau yang ini ada juga nih biasanya dari masyarakatnya juga belum tahu nih, kok merah-merah, bilangnya pemadam, baju pemadam, padahal bukan. Kalau pemadam ada sendirinya juga bajunya. Kalau PMI juga sendiri juga bajunya gitu. Karena kita pakai merah-merah biar kelihatan lebih terang, gitu aja sih. Kemarin kan ada aksi bela Palestina tuh dari PMI, kan mungkin ada ikut serta atau gimana? Soalnya saya ngeliat mobil ambulannya di sana. Oh, ada. Kalau PMI provinsi dan PMI di wilayah ikut.
Waktu kemarin kalau nggak salah ada 5 ambulan deh, dia berangkatnya dari provinsi semua kayak gitu. Iya. Nanti disebar ke beberapa titik, kayak waktu itu kan di Monas ya. Iya di Monas. Ya, di Monas itu ada kemarin dari Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, Utara, sama kita provinsi itu ada 6 bulan. Turun semua itu Oh, ke turun sana. Ada beberapa plot-plot bareng sama tim kesehatan yang lainnya, kayak yang ada di sana gitu. Dari PMI turun semuanya tuh. Mungkin kan selama beberapa di dalam ambulan nih, kendalanya di jalan gitu, kayak macet gitu. Itu ada pihak dari kepolisian atau relawan yang bantu mungkin? Biasanya kalau kita lagi di ambulan, biasanya ada dari petugas ya. Dari kepolisian juga biasanya ada, biasanya bantuin ngawal, terus biasanya dari relawan sih. Paling banyak relawan. Iya, tim TRC biasanya, tim reaksi cepat itu. Biasa ngawal kalau ada ambulan ada bawa pasien. Kalau yang urgent ya, biasanya dikawal. Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Ya, Saya mau nanya nih, harapan bagi teman-teman yang baru lulus nih sama yang mau masuk nih, apa nih pesan dari Abang? buat teman-teman yang baru lulus ya. Iya. Ya, buat teman-teman yang baru lulus, semangat. Jangan takut. Karena setiap usaha pasti ada hasilnya buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru lulus. Kalau memang ingin mencari pekerjaan, nggak apa-apa langsung cari pekerjaan. Tapi menurut saya lebih baik teman-teman ada ikut beberapa pelatihan dulu deh, yang dibutuhkan khususnya untuk rumah sakit. Karena rumah sakit itu memerlukan beberapa teknik atau keahlian dari teman-teman buat ikut masuk kerja di rumah sakit, dan harapannya ya dari kampus juga bisa membantu buat teman-teman kayak gitu aja sih sebenarnya. Sama ini ya, kampus sudah memberikan bantuan buat teman-teman semua, solusi segala macam, pengarahan nantinya itu udah bagus sih menurut saya dari kampus dari PHI ya. Itu juga waktu saya dulu tuh kayak gitu. Nanti kalau udah selesai dari sini nih, kalau memang ada pelatihan nggak apa-apa ikut aja dulu selama masih menunggu panggilan. Biar apa? Biar sertifikat kita pasti ada beberapa sertifikat gitu. Biar di rumah sakitnya sebenarnya banyak keahlian itu lebih apa ya? Lebih besar peluangnya gitu loh. Masuk di rumah sakitnya kayak gitu. Keahlian-keahlian khusus gitu. Dari beberapa pelatihan. Buat teman-teman itu aja sih, perbanyakin keahlian pelatihan aja. Di luar baru masuk rumah sakit, kalau memang mau pulang ke daerah dulu, ketemu orang tua, pulang aja juga apa-apa. Ini buat teman-teman mahasiswa nih, yang pengen masuk, atau mahasiswa baru nih, yang pengen masuk ke PHI nih. PHI kampusnya, fasilitasnya buat teman-teman nggak diragukan, udah lengkap ya. Udah banyak gitu, beda dari waktu kita dulu. Tapi sekarang bagus sih ruangannya, keperawatannya sendiri, KMB-nya sendiri, maternitasnya sendiri. Ya. Udah gitu punya lab sendiri sih. Gila sih. Kalau makin maju lah Bang. Makin keren lah pokoknya. Jadi buat teman nggak rugi sih sebenarnya. Nggak rugi, malahan beruntung banget buat teman-teman yang pengen masuk di PHI ya. Persada Indonesia. Udah gitu fasilitasnya lengkap, untuk belajar semuanya ada di sini, ada di kampusnya ya. Itu sih buat teman-teman yang di daerah, jangan takut buat untuk datang, itu aja. Oke teman-teman, sekian podcast hari ini bersama Bang Buyung Sohendri. Terima kasih Bang sudah datang di podcast kami nih. Jangan lupa tetap tonton podcast kita dengan narasumber yang lainnya yang hebat dari alumni Stikes PHI.